Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan duduknya kita di kajian pagi ini berbeda dengan duduknya kita di kajian yang bulan lalu. Kenapa? Karena ini bulan haram. Ini bulan di mana semua amal soleh dilipat gandakan, begitu juga dengan maksiat. Maksiatnya dihitung double-double juga. Maka setidaknya yang kita bisa hadirkan dalam hati minimal sambil dengerin kajian ini, meskipun saya nggak melakukan keburukan-keburukan atau Bapak Ibu nggak punya masalah sama kehidupannya, nggak apa-apa sambil istighfar. Karena apa? Salah satu amalan yang paling Allah cinta itu kalau ketika kita memohon kepada Allah atas ampunannya. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita banyak beristighfar? Pertama, ciri takwa adalah banyak memohon kepada Allah ampunan. Kita sama-sama lihat dulu sebelum kita bahas gerhana di dalam surat yang ketiga ayat yang ke-135. Boleh dibaca dari 133-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi syarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina fa'alu fahishata aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidunubihim al-ayah. 3 ayat ini menyatakan bahwa di mana 133-nya menyatakan bersegeralah kamu kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa yang seperti apa? Di ayat 134-nya diurai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah ciri-cirinya dia menafkahkan harta di waktu sempit dan di waktu lapang. Dia mudah mengelola emosinya dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang kemudian oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Panglima Besar Sudirman kemudian diurai menjadi yang sering kita dengar dari kalangan aparat. Apa itu? Aman terkendali. Pernah dengar istilah aman terkendali? Nah itu adalah tafsiran Panglima Besar Sudirman terhadap ayat 134 di surat Ali Imran tadi. Jadi kalau orang sudah bisa mengamankan, pasti dia bisa mengendalikan. Kalau sudah bisa mengelola emosi, pasti dia bisa memaafkan kesalahan orang. Kurang lebih begitu. Nah di ayat 135-nya Allah SWT menyatakan
Begitu juga orang-orang yang ketika dia melakukan satu kesalahan, dia ingat Allah, langsung istighfar. Jadi begitu ingat Allah, kita ini salah nggak salah, banyakin aja istighfarnya. Maka ini bagian yang kemudian saya hadirkan dalam konteks yang keinginan yang kita pahami adalah seperti tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang kedua, fadilahnya istighfar ini kita lihat dalam surah Nuh, surat 71. Ayatnya yang ke-10 sampai ke-12. Nah, astaghfiru Rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Apa yang akan kita dapat? Minimal ada hujan. Kemudian apa? Harta, anak-anak, ada sungai-sungai, ada kebun-kebun. Ini kayaknya kurang jahe nih kayaknya. Kode. Enggak. Tenang. Tukang ngoceh begini, Bu. Bismillah. Allah karim. Baik. Ketika kita memahami bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menghadirkan begitu banyak fadilah terhadap orang yang mau menghadirkan ampunan tadi. Nah, mari kita lihat bahwa di dalam istighfar tadi, sambil Bapak Ibu baca istighfar karena ini bulannya Dzulqa'dah, amalan-amalan yang kita kerjakan menjadi sangat luar biasa. Mari kita masuk kepada kajian di mana kita membahas tentang sholat kusuf dan khusuf. Apa bedanya kusuf dan khusuf? Yang satu buat matahari, yang satu buat bulan. Jadi sholat gerhana ini kalau kita gampangnya gini Bu, Pak. Ketika kita melihat ada bulan yang di tempat kita, kalau kita di Pondok Kelapa ini, begitu melihat ada gerhana bulan, maka disunahkan untuk kita sholat. Kalaulah kita kemudian tidak melihat karena tertutup awan, tertutup mendung, maka sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk kita mengerjakan sholat. Karena berdasarkan pengamatan. Nah, kalau kita biasanya pengamatan wilayah seluruh Indonesia ini yang akan terkena gerhana adalah wilayah anu, kota ini dan seterusnya. Maka tidak seluruh Indonesia kemudian tiba-tiba serentak sholat gerhana padahal di tempatnya tidak terimbas. Gitu. Dan itu tergantung di mana letak gerhananya. Nah, tapi rata-rata memang ada satu kondisi di mana ketika kita berada di satu tempat yang kurang lebih sama, misalnya ini Pondok Kelapa sama Taman, gitu kan deketan itu. Itu ngelihat, oh iya pasti sama kurang lebih. Tapi kalau satu wilayah misalnya Bandung gitu, atau Makassar, nah ternyata begitu dilihat, oh berbeda. Karena di sana mendungnya lebih tebal, maka wajib sholat nggak? Sebagian ulama menyatakan tidak wajib. Ya. Oh cuma sunnah doang, ya sunnah pun tidak, karena ada pengamatan tentang itu. Jadi pengamatan teropong atau pengamatan BMKG terhadap gerhananya bulan atau matahari terhadap bumi, maka tergantung di tempat kita di mana kita tinggal. Wallahu a'lam. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ketika itu ada mitos. Kalau terjadi gerhana matahari itu pasti ada macam-macam. Tergantung Anda tinggal di mana atau berasal dari suku mana. Kalau orang Jawa itu bulannya dimakan sama kolorau. Dimakan sama kolorau. Kolorau itu raksasa yang enggak ada badannya. Jadi kepala, lehernya bolong. Nah, ini kan akal-akalan nih orang. Nyari Tuhan itu macam-macam caranya mereka.
Jadi untuk menjelaskan prinsip-prinsip mendasar tentang bagaimana itu bisa terjadi, ribuan tahun yang lalu biasanya ada mitos-mitos seperti itu. Yang kemudian setiap orang karena tidak mampu menjelaskan, akhirnya ya udah begitu aja dijelasinnya. Kalau anak-anak kita nanya, kok ada petir? Nah itu kalau kita yang hidup di zaman dulu, itu pasti ikut kepercayaan orang Yunani. Dewa Zeus marah. Karena tidak mampu menjelaskan, oh itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghadirkan itu. Tapi terjadinya bagaimana? Apa urusannya? Padahal kalau dijelasin, gitu. Itu ada awan yang kemudian bermuatan listrik positif ketemu sama awan yang bermuatan listrik negatif. Maka terjadi petir. Nggak nyampe mikir ke situ, Pak. Ah udah yang gampang Dewa Zeus marah, udah gitu aja. Nah, nanti kalau gerhana itu begitu juga dulu. Ribuan tahun yang lalu itu isinya ya kayak gitu. Kalau dari Jawa biasanya gitu. Ini bulannya dimakan sama kolorau. Begitu gelap masuk ke mulutnya kolorau, habis itu nongol dari lehernya yang nggak ada badannya tadi. Jadi nongol lagi. Gitu. Aduh akal-akalannya orang dulu ngajarin. Maka dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya matahari dan bulan adalah dua dari tanda kebesaran Allah. Waktu itu terjadi wafatnya Ibrahim, anaknya Maria Kiptiah, ya, radhiyallahu an. Begitu meninggal bareng sama gerhana matahari. Orang Arab seneng ngomong. Iya, orang Arab itu seneng ngomong, Pak. Makanya kalau ketemu orang Arab pendiam itu Arab maklum ya. Jadi kalau orang Arab nggak suka ngomong itu agak aneh, nggak tabiatnya. Jadi orang Arab dulu mengatakan, oh ini karena Ibrahim mati, disambung-sambungin ya kayak tadi itu, karena nggak mau mikir, nggak pakai penjelasan-penjelasan yang ilmiah gitu. Maka kemudian cari alasan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, matahari dan bulan itu dua dari tanda kebesaran Allah. Baik kalau gerhana, Allah mempertakutkan hambanya dengan keduanya. Matahari gerhana atau bulan gerhana bukanlah karena matinya seseorang atau lahirnya. Maka apabila kamu lihat yang demikian, maka hendaklah kamu sholat dan berdoa sampai selesai gerhananya. Maka yang waktu tahun kapan itu, kira-kira 4 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu ada gerhana yang sampai lebih dari hampir 1 jam lebih itu, Pak. Wah lumayan itu. Iya, kita taraweh agak panjang dikit aja, yang dehem banyak banget di belakang. Ngode, jangan lama-lama. Banyak imam-imam yang muda, hafalannya banyak-banyak. Kodenya batuk di belakang. Kalau udah begitu biasanya ngode, biar nggak lama-lama bacaannya. Habis itu bacaan panjang langsung dikomplain. Tuh Ustadz itu lama banget panjang lah. Kalau sholat gerhana ya emang nunggu sampai selesai. Apalagi tambahin khotbahnya. Gitu. Nah mari kita lihat secara kaifiyah tata cara daripada sholat gerhana ini. Dilakukan 2 rakaat dengan 4 kali ruku pada rakaat yang pertama. Kemudian setelah ruku dan i'tidal membaca Al-Fatihah lagi. Nah ini agak unik nih. Biasanya kita ruku i'tidal langsung sujud. Ini ruku i'tidal baca Al-Fatihah lagi. Ya. Kemudian ruku, ya, i'tidal, kemudian setelah itu sujud sebagaimana biasa. Rakaat keduanya juga sama. Sehingga ruku dari Al-Fatihah, ruku, baru sujud. Itu 1 rakaat salat gerhana. Begitu juga pada salat Al-Fatihahnya di salat gerhana bulan dinyaringkan, sedangkan pada gerhana matahari tidak. Jadi kalau gerhana bulan dibunyikan, pasti salatnya malam. Iya kan, nggak mungkin gerhana bulan siang nggak kelihatan bulannya.
Jadi kalau sholat gerhana matahari maka tidak dibunyikan, tidak dibaca jahar. Maka kemudian di dalam membaca surat yang sunnah pada tiap rakaat disunnahkan baca ayat-ayat yang panjang. Maka hukum sholat gerhana di sini adalah sunnah muakkadah yang lebih dekat kepada wajib. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu an, dan Nabi dan juga para sahabat melakukan ini di masjid tanpa azan dan iqamah. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba sebelumnya terdengar banyak orang takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Orang yang kalau nggak paham, maksudnya apa nih? Idul Adha belum, Idul Fitri udah lewat kapan tahu, tiba-tiba takbiran lagi. Ada orang sedeng di masjid nih kali, begitu disamperin, ngapain takbiran? Salat gerhana Pak. Oh, nggak taunya baru tahu dia sunnahnya kalau salat gerhana banyakin bertakbir, bertasbih, bertahmid, karena itu merupakan kebesaran Allah. Mari kita lihat kaifiyahnya atau tata caranya. Maka ketika dilihat bahwa sholat gerhana itu dilakukan ketika saat gerhana sedang terjadi. Maka tadi saya katakan, pastikan sedang terjadi atau tidak. Atau kita dikabarin jam sekian sampai jam sekian kita ngelihat keluar. Udah mulai, baru kita mulai. Gitu. Kalau enggak, ya usah. Oh, enggak kelihatan gitu. Oh, udah enggak usah. Mendung di tempat kita, ya udah enggak jadi. Enggak sholat kita, enggak sholat gerhana. Gitu. Maka tadi tergantung kondisinya. Ini bicara tentang masalah teritori. Contoh yang lain lagi, kenapa kita harus melakukan pengamatan? Mari kita lihat misalnya, Bapak Ibu, kalau misalnya saya ajak ke Dubai, ya, Dubai Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, naik ke Burj Khalifa, ya, gedung tertinggi sementara ini. Nah itu, qadarullah masyafa'al, saya beberapa kali ke sana ngantar jamaah itu selalu terkagum-kagum dengan teknologinya. Dari lantai 1 sampai lantai atas itu cuma 1 menit Pak. 114 lantai. Waduh. Coba Bapak Ibu main ke Kompas gedung lama. Gedung Kompas yang di Palmerah, tapi gedung lama. Coba naik liftnya gitu Pak. Kayak nyabut nyawa Pak. Wih, kacau. Kitanya, itu ini nggak apa-apa ini gitu kan. Nggak apa-apa ya, emang gayanya lift yang lama begitu emang. Nah kalau lift yang di Burj Khalifa itu nggak ada bunyinya Pak. Tahu-tahu daya gravitasinya itu nggak tahu diredamnya kayak apa. Padahal gerakannya sangat cepat. Tapi sepertinya ada akselerasinya. Nah yang unik adalah ada proyektornya di tiap dinding itu. Kemudian dia meninggalkan kesan kalau yang pas naik, yang dinyalakan video gambar seolah-olah kita sedang terbang dari di bawah bumi kemudian ke ketinggian. Kemudian kita ngelihat ada Eiffel, ada piramid, ada apa segala macam ketinggalan gitu. Seperti kececer gitu Pak, ketinggalan. Kita sampai dari atas. Dan itu ada musik apa namanya? Ada musik ilustrasinya. Dan itu bikin emosi kita jadi kayak agak sedikit tercekam gitu Pak. Kalau awal, kalau udah bolak-balik awal pas lagunya itu lagi gitu kan, udah biasa. Begitu naik, sampai ke atas, itu kebuka pintunya langsung cerang cahaya matahari itu, wah itu seru Pak. Buat yang pertama kali, ya. Kalau udah bolak-balik ke situ pasti gitu. Begitu naik ke atas, nah kondisinya misalnya maghrib, ya kita kunjungan ke sana maghrib, pas Ramadan misalnya nih, contoh. Tiba-tiba orang yang di bawah ngasih tahu sama kita, tour guide-nya mungkin malas mau naik ke atas ikut
bosan dia. Maka saya tungguin di salah satu resto di bawah ya, dia kasih tahu restonya anu misalnya. Maka dia ngabarin ke atas, sudah maghrib. Sementara kita di lantai 114 masih lihat matahari, lagi foto-foto. Buka puasa jangan? Buka puasa jangan? Belum, oh matahari masih kelihatan. Di tempat yang sama, di ketinggian yang berbeda, mataharinya jadi berbeda. Jadi maghribnya kapan kalau kita ada di 114? Pada saat matahari sudah masuk ke peraduannya. Kan ini beda tempat jadi beda. Gitu. Nah sama seperti gerhana yang tadi. Kalau di kita ketutup sama awan, maka kita tidak perlu sholat. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita mau buka puasa udah minum, udah ngambil tumbler gitu. Loh, tapi matahari masih ada. Gimana? Maka untuk memastikan, pastikan mataharinya sudah tenggelam. Karena kalau kita bicara posisi pengamatan, gitu. Nah, ketika 114 di atas menara, terus yang di bawah karena mataharinya udah duluan ketutup sama macam-macam, begitu. Maka ya kita masih ngelihat. Nah ini kalau cahaya matahari kena ke ke gedung itu pasti kelihatan tuh gelap. Nah yang di bawah udah gelap duluan. Nah kita belum. Bisa dipahami nggak? Kebayang nggak posisi kita ada di 114 meter loh Pak? Berapa sih? Ya sekitar saya lupa ketinggian Burj Khalifa itu berapa. Kalau mau di browsing bisa sih. Gitu. Tapi maksud saya ketinggian itu segitu gitu, kurang lebih. Jadi rentangnya itu menjadi sangat luar biasa. Oke, ala kulli hal. Sebelum sholat, jamaah bisa diingatkan dengan as-salatu jami'ah. Jadi kalau ada imam yang mengucapkan as-salatu jami'ah itu biasanya hanya dilakukan pada salat-salat sunnah. Jadi agak unik ketika ada imam yang kemudian sholat wajib, dia mengucapkan as-salatu jami'ah. Ada tuh saya temukan beberapa imam lah, kok jadi as-salatu jami'ah emang sholat sunnah, padahal cukup dengan qomat, ya, maka itu menandakan sholat wajib. Nah ini saya perlu ngasih tahu sama antara muadzin sama imam. Jadi muadzin itu tidak ada haknya untuk iqamat kecuali imamnya sudah ada di mihrab. Nah, kok di kita kan enggak. Yang punya kuasa muadzin, Allahu Akbar, padahal imamnya belum ada. Akhirnya dorong-dorongan imamnya, iya loh, nggak boleh. Diamati dulu, ada nggak imamnya? Kalau ada imamnya, maka tentukan imam dulu. Kayak tadi saya kejebak gitu. Ustadznya belum datang, waduh. Begitu masuk, Ustadz nongol, ya elah, udah tanggung ini. Terusin jangan nih. Supir dua suruh nyupirin. Alhamdulillah benar sholatnya tadi. Kalau salah bagaimana itu? Nah hal yang begitu sebaiknya muadzin tidak punya hak kecuali imamnya sudah ada di mihrab. Ini untuk perlakuan sholat-sholat yang lain. Kemudian sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan rincian tadi, setiap rakaatnya terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Jadi begitu baca Al-Fatihah, baca ayat, ruku, i'tidal, baca Al-Fatihah lagi, baca ayat lagi, baru sujud. Berdiri lagi diulang dengan kondisi yang sama. Nah setelah ruku pertama dari setiap ruku pertama dari setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surah, ya, itu kemudian dilakukan seperti itu. Mari kita lihat tata cara berikutnya. Di rakaat yang pertama, bacaan surat yang pertama lebih panjang, ya. Di next slide-nya Pak Boy. Oh, dari situ ya, dari sandang ya. Oh siap. Jadi pada rakaat pertama, nah oke.
ini screen-nya kesempitan apa kelebaran? Gambar yang kelebaran. Oke. Jadi bacaan surat pertama lebih panjang daripada surat yang kedua. Begitu juga pada rakaat yang kedua. Bacaan surat yang pertama lebih panjang daripada surat yang kedua. Misalnya, rakaat pertama baca Yasin 36 ayat, ya, dan Ar-Rahman. Ya. Lalu rakaat keduanya baca Al-Waqiah dan Al-Mulk misalnya. Gitu. Nah, setelah sholat disunahkan untuk khutbah. Khutbahnya sekali atau dua kali? Sekali. Ya, tidak seperti sholat Jumat. Ya, seperti sholat Id yang kemarin kita sudah bahas. Baik. Nah, ada bagian tradisi yang kemudian kalau ini beda-beda tiap tempat. Kalau di Banda Aceh itu, ya, ketika gerhana sedang berlangsung antara 1857 sampai 1902 misalnya gitu ya, semua masjid di Banda Aceh langsung melantunkan azan. Nah, kumandang azannya diulang-ulang sampai beberapa kali. Nah, kumandang azan ini mulai terdengar di setiap masjid di Banda Aceh sekitar 1850 sampai 19. Gitu. Nah, tradisi lainnya di beberapa Jawa Timur, sebagian masyarakat menyambutnya selain sholat gerhana dengan apa? Mukul kentongan. Gitu. Atau mukul tanaman dengan sapu lidi, digepioi gitu Pak. Gitu. Alasannya apa? Supaya tanaman tumbuh subur. Nah ini tadi, Dewa Zeus sama Sedon tadi itu. Kalau kita pakai kepercayaan Yunani, dimakan kolorau. Dan anak-anak yang masih kecil juga dipukul-pukul ringan dengan sapu lidi supaya pandai. Nah, apa hubungannya? Dan tidak diketahui siapa yang memulai tradisi ini, karena setiap tradisi yang seperti ini sudah mulai tidak dilakukan. Jadi ada anggapan-anggapan yang kemudian berlaku di masyarakat menyebabkan kita melakukan peribadatan secara ngarang. Ya. Coba kalau kita ngomongin soal apa istilahnya, tedak siten. Nah, kalau orang Jawa itu tahu pasti. Apa Bu? Tedak siten. Turun tanah. Bayi umur 7 bulan, ya, hampir 7 bulan, anak yang baru 7 bulan itu kan belum bisa jalan. Wah, sudah dipegang badannya, suruh naik ke apa namanya, tebu yang sudah dibersihin itunya apa, tapi masih ada daunnya. Nah, dibikinlah tebu itu pakai tangga itu. Ada yang bikin 5, ada yang bikin 7. Maka naik, kemudian turun. Apa setelah turun? Nginjek bubur merah putih. Jadi bubur merah pakai gula merah itu sama bubur putih. Diinjek-injek, Pak. Wah, kalau saya sayang itu mendingan dikasih biji salak gitu kan enak itu. Tapi ngerebusnya mesti lama kalau biji salak itu. Harus sampai empuk. Iya. Itu bukan biji salak asli ya Bu ya? Oh, tak pikir biji salak asli direbus lama gitu sampai empuk gitu. Namanya doang. Apa yang terjadi ketika itu? Didudukkan, ditampah, ditutupi pakai kurungan ayam. Kalau dia tangannya megang kalkulator, berarti jadi pedagang. Kalau megangnya pena, dia ngambil kepegang pena, karena didudukin ditampah itu barangnya macam-macam. Begitu pegang pena, biasanya jadi cari sekretaris desa. Wah, kecil-kecil sudah jadi sekdes. Kalau anak laki terus tiba-tiba yang keambil tangannya ke belakang itu ngambil bedak gitu, gimana kira-kira? Jadi beautician apa gimana ya? Jadi makeup artist. Jadi kadang-kadang hal-hal yang begitu itu lucu-lucu kalau di kita tuh Pak. Masya Allah. Nah mudah-mudahan bagian dari sholat
gerhana ini kita bisa pahami secara sederhana bahwa melakukannya gampang saja. Dan biasanya dilakukan di dalam masjid, tidak seperti sholat id. Kalau sholat id kan biasanya dilakukan di lapangan. Gitu. Oh enggak Ustaz, di Madinah, di Mekah itu selalu di masjid. Ya mana ada lapangan segede gitu sama sound system dan di Mekah Madinah yang bisa nampung orang puluhan juta, enggak ada. Ya, maka dengan keterpaksaan itu. Tapi kalau bisa kita cari sunnahnya, kita cari di lapangan apa di masjid? Lapangan untuk sholat id. Gitu. Tapi kalau ada yang bikin di masjid ya nggak apa-apa juga. Tapi perlu dicatat bahwa Rasulullah SAW sholat id di masjid itu cuma 2 kali dari 9 kali Rasulullah SAW sholat id. Kenapa? Itu pun karena hujan. Jadi alasannya karena hujan maka sholatnya di masjid. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita diskusi dulu soal sholat gerhana ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa bahas secara tuntas. Tafadhol, Maskur. Silakan Ustaz. Apa Ustaz terkait dengan ada singgungan terkait dengan masalah puasa gitu ya tadi kan. Kalau misalkan di suatu tempat sudah terbenam kemudian di suatu tempat lain belum terbenam, itu kan ngikutin matahari gitu saja. Bagaimana dengan tempat yang lebih panjang harinya gitu kayak di Netherlands sebagainya gitu. Sedangkan kan di sana kalau misalkan patokannya matahari berarti nunggu sampai betul-betul surup matahari gitu ya. Ini kan repot juga kalau kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi sholat gerhana ini kan banyak yang mengaitkan dengan perkara-perkara yang sifatnya tahayul dan sebagainya gitu ya. Dan hal ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Terutama kalau misalkan lahiran pas gerhana katanya wajahnya pasti akan muram gitu ya sesuai dengan keadaannya. Ini perlu diluruskan juga terkait dengan hal ini. Bagaimana cara kita dalam memahamkan masyarakat terkait dengan hal ini Ustaz gitu. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Betul bahwa secara teritori, secara pengamatan kalau kita ngelihat kondisi tadi gitu ya, matahari masih kelihatan. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang mataharinya lebih panjang? Maka sebagian ulama punya ijtihad bahwa ditarik garis bujur, garis lintang yang sama. Misalnya berapa? 12 jam maksimal nggak puasa itu? Bahkan sampai ada yang 14 jam, bahkan sampai ada yang 16 jam. Jadi pernah saya lupa di Finland atau di mana gitu, komunitas muslimnya berkumpul untuk mengerjakan sholat. Mari kita sholat maghrib, isya, dan subuh di waktu yang berdekatan. Itu gimana coba? Waktu memang mepet kayak begitu. Maka disepakati oleh para ulama itu ditentukan berdasarkan jam, bukan lagi melihat soal mataharinya kalau sudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bicara tentang tahayyul atau tatayur, maka kita sampaikan kepada mereka persoalan akidahnya dulu. Cocok nggak cocok sama pikiran kita, nyambung nggak nyambung sama akal kita, kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, taati. Nggak ada cerita. Nah, menanamkan itu memang agak panjang kalau sama orang yang biasa pakai tahayul. Kupu-kupu masuk rumah, wah ini pertanda bahwa kan ada cicak sial sih sebetulnya, pegangannya lepas jatuh ke kepala, kira-kira apa? Cicaknya yang sial apa ada berita kematian dari keluarga kita? Oh, biasanya nyari-nyari, siapa yang meninggal ini? Apa hubungan cicak jatuh sama itu? Saya dulu pernah pakai kitab Primbon Betal Jemur, Pak. Saya pakai itu. Untuk apa? Untuk menentukan hari pernikahan saya. Hitung-hitungan saya lahir kapan, tanggal berapa, hitung-hitungan sama istri lahir berapa, tanggal berapa. Dicari hitungannya, Pak. Ketemunya Kemis pernikahannya. Menikahlah saya Kemis, alhamdulillah nggak ada yang datang, Pak. Serius nih tanya sama istri saya. Beneran itu.
Akhirnya ditunda sampai perayaan walimahnya sampai hari Sabtu. Nah baru keluarga pada datang. Gitu. Itu wah benar-benar iya hari kerja lah siapa? Bagus penghulunya masih tetangga kan gitu. Penghulunya masih tetangga. Jadi wah kekacauan proses berpikir itu Bu. Karena waktu saya nikah itu masih belum pakai agama. Masih pakai keyakinan dan kepercayaan. Oh betal jemur tuh kacau. Kuping nging itu dilihat jamnya. Jam berapa? Kuping kanan atau kuping kiri? Kalau kuping kanan terjadinya di atas jam 12 maka anu gitu. Nging doang Pak. Kedutan ada itu Pak. Itu sampai bawa kertas itu. Kedutannya mata kiri atau mata kanan? Atas atau bawah? Duh. Karena dulunya pakainya begitu, itu kalau kita mohon izin, kalau orang yang tidak berilmu, mereka akan pakai psikoanalisis seperti itu. Bapak masih ingat nggak bagaimana saya menjelaskan tentang astrologi Ramadan? Waktu itu saya jelasin nggak di sini ya? Astrologi Ramadan. Oh belum ya. Saya cuplik sedikit saja. Astrologi itu kalau di Ramadan kita akan terpukau dengan cara Allah menghadirkan Lailatul Qadar. Tapi kalau dijelasin secara apa namanya ilmiah bahwa datanya seperti itu orang susah karena nggak mau mikir. Akhirnya apa? Nungguin bunga wijaya kesuma sampai mekar. Oh, mudara wis. Ini loh Pak, yang gitu-gitu tuh aduh. Kenapa kok bisa gitu? Iya wong saya ngalami. Loh, saya pernah begitu kok. Jadi makanya saya tahu. Terus apalagi kondisi di mana ketika kalau namanya malam Lailatul Qadar itu tanaman-tanaman semuanya merunduk. Terus tidak ada tidak ada suara binatang. Serem banget itu, spooky gitu jadinya kan. Terus besok harinya mataharinya tidak bersinar terang seperti biasanya. Wah itu kalau kayak gitu di Bogor sering itu kayak gitu. Apa kita pindah Bogor aja supaya dapat Lailatul Qadar? Kan nggak bisa begitu. Artinya kalau kemudian kita lihat fenomena alam yang begitu, apakah itu menentukan? Maka tentu tidak. Mitos-mitos seperti itu biasanya ditepis dengan apa? Dengan menghadirkan ilmu. Kalau versi Qur'annya begini, versi hadisnya begini. Karena kita hidup ini bukan berdasarkan psikoanalisis. Kita bukan orang-orang Kristen yang pakai zodiak Nostradamus yang hitungannya pakai hitungan Masehi. Coba zodiak itu kan ngikut Masehi Pak. Ada nggak zodiak ikut Hijriah? Nggak ada, nggak nemu gitu. Maka ngikutnya ke Masehi. Saya tanya sama Bapak Ibu, tolong cari tahun 2028 sholat Idul Adha tanggal berapa? Susah kan? Karena patokannya Masehi. Wong kita ibadah itu pakai Hijriah. Mau tahun kapan? Bodoh amat. Pokoknya yang namanya Idul Adha pasti terjadi di 10 Dzulhijjah. Udah nggak usah pusing. Karena kita pakainya Hijriah. Idul Fitri kapan? Pasti 1 Syawal. Loh, mau bulan apa di Masehi? Enggak ada urusan. Oh, kita ibadahnya pakai Hijriah. Jadi kita enggak perlu pakai Masehi, enggak perlu. Tapi hitungan mataharinya kita perlu. Untuk apa? Untuk menentukan jam sholat. Sholat itu kita pakai matahari. Ketika matahari tepat di atas kepala, boleh sholat enggak? Nggak boleh, tunggu sampai dia bergeser dari zawal. Bergeser, ada bayangan sedikit dari sebuah benda, maka masuk waktu duhur.
Matahari bersinar dari arah barat. Bayangan benda itu setara atau sama panjang dengan benda itu. Maka dipastikan sholat asar. Bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Maka pasti sholat asar. Karena sholat duhur tadi tergelincir matahari baru boleh sholat duhur. Ketika matahari sudah terbenam, maka sholat maghrib. Merahnya masih ada. Merahnya sudah hilang, gelap gulita, berarti sholat isya. Gitu. Pakai matahari gitu. Kalau kita catat sekarang subuh per hari ini jam berapa? 4:36. Oke, sekarang tanggal berapa Masehi? 3 Mei. Pak, 3 Mei 2026 pasti sama. Pasti sama. Di 436 juga. Loh, kok bisa gitu? Iya, tiap tahun tuh begitu karena hitungannya matahari. Jadi kalau boleh cerita sedikit begini. Dulu waktu hitungan Masehinya masih dipegang sama Julius Caesar, Kaisar Julius. Maka sampai di Kaisar Gregorius nggak ketemu Paskahnya. Loh, Paskah nggak ketemu nih kalau kayak gini nih. Maka dihitung ulang sama orang Mesir Utara namanya Sosigens dari Alexandria. Saya pernah ke Alexandria, es krimnya enak. Apa hubungan? Orang Alexandria itu begitu ngitung ulang maka ditemukan tambahan 2 bulan. Jadi yang awalnya tadi hitungannya mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September berarti berapa? 7. Oktober berarti berapa? 8. November berarti 9. Desember 10. Mestinya. Tapi karena Paskahnya tidak ketemu, dihitung sama Sosigens dari Alexandria, begitu dihitung ulang ketemu 30 plus 28, tapi kalau 4 tahun 29. Tahun kabisat. Maka hitungannya 365 seperempat hari per tahun. Maka seperempat harinya dikumpulin di tahun keempat, yaitu ketika Februarinya tanggal 29. Maka apeslah orang yang lahir di 29 Februari. Karena ulang tahun ya 4 tahun sekali. Yang lain udah umur 16, dia sendiri 4 tahun. Enak Pak awet muda itu. Tapi matinya cepat biasanya. Yang lain udah mati, dia umurnya pendek sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Ketambahan bulan pertama adalah dinisbatkan kepada Dewa Janus. Dewa Janus itu mukanya 2, ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Yang satu menghadap masa depan, yang satu menghadap masa lalu. Maka namanya Januari. Pakai mitos Yunani, Dewa Janus. Terus bulan yang kedua ada titisannya Dewi Aphrodite. Yaitu siapa? Februari. Maka masuklah Februari. Berubah tanggalan sejak Gregorius kalender, Pak. Makanya dikatakan Gregorian kalender itu dari Kaisar Gregorius geser, Pak. Yang 7 jadi 9, yang 8 jadi 10. Sekarang bulan September, bulan keberapa? Loh, kan 7 Pak. Sabta itu kan 7, kok bisa 9? Okto, 8 kan? Loh kok bisa jadi 10? Karena ketambahan 2 bulan tadi. Orang namanya Novi itu anak ke-9, yang namanya Dasa itu ya berapa? Dasa berapa? 10. Desimeter itu berarti ketambahan berapa? Tambahan 10. Ada dasa, desi. Itu 10. Loh kok bisa 12? Karena ketambahan
2 bulan tadi itu. Maka kemudian perubahan Paskahnya kemudian terjadi pada saat Gregorius kalender. Kita tetap pakai Hijriyah, ngitungnya pakai bulan. Maka Rasulullah SAW menyatakan saumu liru'yatih, karena pengamatan bulan itu engkau mulai saum. Wal aftiru, kembalilah makan pagi, kembali sarapan. Idul Fitr, ya. Itu kembali makan maksudnya, kembali sarapan. Idul Fitr itu. Wal aftiru liru'yatih, karena melihat anak bulan maka kita berbuka. Maka kalau ketutupan sama awan, istiqmal melakukan, udah nggak kelihatan maka 30. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ada nggak Ustaz doa khusus untuk setelah sholat gerhana? Saya dapati tidak ada dalil yang mengokohkan untuk itu. Tapi doanya doa yang sifatnya umum, mengagumi kebesaran Allah. Karena bagian yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan itu kadang-kadang berupa sesuatu yang membuat orang pertama kagum sama perbuatan Allah, yang kedua memunculkan rasa takut. Jadi kalau kita gerhana itu mestinya takut. Tapi apa yang terjadi ketika gerhana yang baru terjadi berapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, begitu dilakukan pengamatan, kalau dulu gerhana matahari itu pakai apa? Pakai ember, ya, ngelihatnya bayangan di air. Kalau orang yang belajar belajar perbintangan itu pakai kacamata khusus untuk ngelihat matahari. Itu ada film khusus untuk ngelihat supaya kita tidak terjadi kerusakan di mata kita. Gitu. Nah, itu pakai kacamata khusus itu bisa ngelihat bentuk mataharinya seperti apa ketika terjadi pengamatan. Ada kameramen fotografer atau videograf yang kemudian juga pakai filter-filter tertentu untuk bisa ngamatin matahari itu. Nah, itu pakai khusus. Nah, ada doa khusus enggak? Enggak. Itu menghadirkan rasa takut kepada Allah, puji-pujian saja yang sifatnya umum, maka cukup. Kalau kita kembali ke fenomena yang saya sebut dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan pikiran kita, itu disebutnya suprarasio. Kalau rasional itu bisa diterima akal. Kalau irasional tidak bisa diterima akal. Kalau suprarasio terjadi karena kehendak Allah dan itu maunya Allah, disebutnya suprarasio. Belahan lautnya Nabi Musa, terbakarnya Nabi Ibrahim dengan api dingin, itu bagian yang kalau kita sebut sebagai suprarasio. Nah, kalau suprarasio seperti itu biasanya kita paham bahwa ini kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan dengan api dingin itu? Allah Subhanahu wa taala ingin menumbuhkan rasa takut yang ada pada manusia ketika itu. Kalau kita lihat runtutannya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan ruang berhalanya Raja Namrud. Dilakukan enggak? Dilakukan. Wong sami nawatona, apa aja dikerjain beliau. Diketok rontok, digempur hancur. Kemudian disisain satu kan, yang paling gede itu alat penghancur taruh di pundaknya. Begitu dia dikonfrontasi, tim gimana nih? Ente satu-satunya yang nggak ikut konsili, soal yang lain ikut konsili. Orang Babilonia semua ikut, kecuali ente. Tanggung jawab. Jangan nanya saya, tuh tanya sama yang gede itu, alatnya masih sama dia tuh. Kata Namrud, akidahnya patah. Bagaimana mungkin patung yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dengar, ditanya, disuruh mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan? Nggak mungkin lah. Dibalikin narasi itu, sudah tahu nggak bisa dengar apa yang kita bicarakan, sudah tahu nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Dan ketika itu Namrud ikut naluri berpikirnya atau akidahnya
Raja Ibrahim, Nabi Ibrahim. Tapi karena kahinnya, karena penasehat kerajaan rata-rata zaman dulu itu penyihir, dukun, Pak. Nggak tahu pemimpin yang sekarang masih nggak tahu saya. Biasanya soalnya petinggi-petinggi begitu banyak itu nujumnya tuh. Oke. Terus apa yang dilakukan oleh Namrud? Iya juga ya. Bener juga nih si Ibrahim ini. Maka ketika akidahnya patah ketika itu, kahin-kahinnya lah yang mengingatkan, kamu mau jadi gembel juga kayak dia, mau jadi gembala juga kayak dia. Kamu mau jadi rakyat jelata, ini singgasanamu, kerajaanmu ditinggal begitu aja. Nah, terus saya mesti gimana? Maka kahin-kahinnya bilang apa? Minta orang Babilonia ngumpulin kayu bakar, bakar dia hidup-hidup. Biar orang tahu bahwa kalau sesuatu yang melanggar kebijakan negara, maka harus menerima akibatnya. Maka Namrud katakan, kumpulin kayu bakar. Wah, se-Babilonia, Pak. Ngumpulin kayu bakar. Kumpul nggak? Terkumpul. Dalam riwayatnya dikatakan berapa? 40 hari dibakar dalam api. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim ditelanjangi dulu, ditaruh di atas katapult. Begitu ditaruh di katapult, Jibril nanya, ayo khidmah, ada yang bisa saya bantu? Hasbi Allah. Cukup Allah. Maka ketika dikatakan cukup Allah, selesai. Bahkan Jibril pun tidak diminta pertolongannya. Maka apa yang terjadi ketika itu? Allah SWT memerintahkan kepada api langsung, ya nar kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka yang terjadi 40 hari bakaran api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Apa yang Allah SWT inginkan dari suprarasio atau mujizat yang seperti itu? Allah ingin memunculkan rasa takutnya orang Babilonia ketika itu. Apa yang terjadi? Oh, mereka ketakutan. Oh, mendingan ngikutin Tuhannya Ibrahim. Api aja panas bisa dingin. Tuhannya Ibrahim digetok rontok, digempur hancur. Nah, nggak keren amat. Maka kalau kita lihat surah Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 6 itu ada statement bahwa qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa walladzina ma'ahu itu adalah kondisi di mana orang-orang Babilonia yang ikut kepada itu. Sampai beliau hijrah pertama kali dari Palestina ke tanah Hijaz itu. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan Nabi Musa. Jadi untuk apa Allah belahkan itu? Supaya orang takut sama keberadaan Allah. Nah, gerhana itu pun juga bagian daripada Allah SWT membuat itu loh. Kayak gitu aja Allah kuasai. Apalagi cuma urusan kamu. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ada doa khusus? Setahu saya nggak ada. Maka ibu-ibu tidak usah khawatir, Bu. Kalau mau nyari berkahnya anak makan, sisa makan buat ibu, sisa makan buat ibu. Berkahnya buat ibu katanya. Makanya pantas ibu-ibu agak gede-gede gitu. Tenang, Bu. Gak usah khawatir. Bukan gemuk, saya nggak bilang gemuk, ibu yang bilang gemuk. Kan kalau wanita yang berjiwa besar itu kan butuh tempat yang besar. Jadi sebesar apapun ibu-ibu, bukan dihitung berdasarkan berat badan, nanti berat amal. Yang dihitung berat amalnya, maka banyakin amalnya. Jangan beban hidup, Bu, yang dibanyakin, Bu. Iya. Satu hal yang saya ingatkan sama ibu-ibu, sebesar apapun ibu, di mata Allah tetap kecil. Udah, ngemil aja, nggak apa-apa. Jadi, banyak mitos-mitos yang kemudian harus kita sampaikan secara lugas bahwa akidah kita harus kepada kebesaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokan hidup kita cuma Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Ya, Mang. Oh, boleh. Ngimamin berarti ya, ngimam sendiri. Khutbahnya siapa yang dengar, Pak?
Oh boleh, tapi sebisa mungkin ada yang berjamaah. Sebisa mungkin dikerjakan berjamaah. Tapi kalau mau ngerjakan sendiri karena nggak ada yang ngerjain, saya ngelihat kok itu bulan di langit itu kelihatan kok gerhana. Udahlah, nggak ada yang mau sholat, biar saya aja sholat sendiri, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalau ini ngajak orang, gitu. Yang dilakukan sama Rasulullah SAW selama ini selalu berjamaah, gitu. Ya, ya. Ya. Oh iya, ada kisah, tapi itu kisah Israiliyat, Pak. Kisah Israiliyat. Ada burung yang bawa air gitu kan ya, ada cicak yang niup-niup itu. Kalau saya melihatnya apakah cicak itu dimusuhin karena itu? Enggak. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin, kalau saya nggak salah kitab yang kedua, itu ada hadis yang menyatakan apabila kita membunuh cicak, sekali mati lebih berpahala ketimbang 2 kali baru mati. Jadi apakah hubungannya sama Nabi Ibrahim karena niup-niup? Saya nggak tahu. Itu Israiliyat kisahnya itu. Kurang tahu saya. Wallahu a'lam. So, seperti itu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Silakan Ibu. Ya. Iya, yang ada aja Bu, ke masjid pasti adalah pensiunan-pensiunan gitu. Imam di masjid pasti ada lah. Iya, makanya perlunya kita hidup berjamaah itu seperti itu. Jadi begitu ngelihat kita, gerhana matahari loh, cepet-cepet Ibu kasih tahu orang masjid. Itu saya ngeliatin loh, ada gerhana matahari. Nah, alhamdulillahnya kita sekarang ini Bu, sudah ada ramalan cuaca, sudah punya BMKG yang akan terjadi gerhana matahari pada tanggal sekian, bahkan sampai detiknya ketahuan. Detik kesekian sampai detik kesekian, di arah mana, apa segala macam dan seterusnya, hanya kelihatan dari tempat pengamatan mana saja dan seterusnya. Nah, sekarang sudah canggih, gitu, sudah bisa dilihat dengan cara seperti itu, gitu. Wallahu a'lam. Sebisa mungkin dilakukan berjamaah. Tapi kalau orang nggak ada sama sekali, cuman kita doang, udah kerjain aja sendiri, gitu. Khotbah sendiri, pasang cermin di depan khotbah. Kalau ada kucing taruh itu, boneka senderin gitu, apa. Sebisa mungkin berjamaah. Wallahu a'lam. Ya Bu, dengan senang hati. Dengan kebiasaan kita menggunakan penanggalan kalender Masehi ya. Ya. Sehingga dalam masalah penentuan Ayyamul Bid pun kita kadang-kadang pakai itu gitu ya. 15 sampai 13-15 misalkan Juni gitu misalkan ya. Yang padahal kan kalau kita saum Ayyamul Bid kan harus mengikuti kalender Hijriah gitu saja. Ya. Tapi di kita kebanyakan patokannya ke kalender itu. Bagaimana cara kita untuk Tayyib. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau astrologi Muslim menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan saum Ayyamul Bid itu justru melihatnya Hijriyah, nggak ada urusan sama Masehi. 13, 14, 15 Hijriyah. Ini nanti kalau di bulan apa nih? Di bulan Mei, tanggal 10, 11, 12 Mei untuk Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu apa? Ayyam itu hari-hari. Kalau satu yaum. Ayyam itu hari-hari. Disebutnya bid. Bid itu abyad, putih. Hari-hari putih. Matahari, bulan itu sedang putih-putihnya, sedang terang benderangnya. Makanya disebut dengan hari putih atau dengan Ayyamul Bid. 3 hari itu, 13, 14, 15. Maka bisa kita saksikan betapa matahari itu kalau enggak supermoon atau enggak red moon atau apa, kalau orang kita bilang bulannya lagi sakit gitu. Itu apa, orang yang enggak mau mikir itu gitu tuh, main gampang aja. Maka kalau kita melihat bahwa itu sekarang udah bisa diteliti dengan macam-macam penelitian.
Maka kalau kita lihat seperti itu, Ayyamul Bid itu hitungannya justru Hijriyah, bukan Masehi. Gitu. Apa yang terjadi ketika Ayyamul Bid? Air pasang laut naik. Kan ada pasang, ada surut. Ada air laut pasang naik, ada pasang surut. Gitu. Kenapa? Karena pengaruh gravitasi bulan terhadap bumi. Nah, itu kalau kita lihat nanti di Lailatul Qadar terjadi apa, wah itu seru lagi, Pak. Gitu. Jadi bukan ngitung pakai Masehi, tapi ngitungnya pakai Hijriyah. Beda lagi sama orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Pokoknya kelihatan orang Jawa bilang, wah ini bulannya dadari. Dadari itu maksudnya bulat sebulat-bulatnya, kayak dadar telur. Maka anak yang lahir di pas matahari atau bulan penuh itu namanya Wulandari. Tuh, orang Jawa itu Pak, nyambung-nyambung begitu itu. Kalau bukan orang Islam atau bukan orang Jawa, jadi namanya pakai bahasa Sanskerta, Candrabuana. Tuh, ada yang namanya Candrabuana? Ada, Pak. Nah, itu kan coba tanya, lahirnya kapan? Pasti antara 13, 14, 15 Hijriyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena makanya ngasih nama itu penuh dengan doa. Hadallahu wa iyyakum ajma'in, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi wasabil haq. Oh, ini ada yang nanya di sebentar. Ada yang nanya kah? Oh, enggak ada. Taib. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wasabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.